Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai analisa rancangan acak lengkap pada hasil penelitian perlakuan pupuk dengan 4 ulangan. Yang pertama dilakukan untuk menentukan rancangan acak lengkap yaitu dengan menentukan faktor koreksi. Dengan menentukan faktor koreksi bisa dengan cara jumlah total dari seluruh perlakuan dan seluruh ulangan dikuadratkan, kemudian dibagi dengan R kali T. R yaitu ulangan, kemudian T yaitu perlakuan. Rumus bisa dilakukan dengan Y kuadrat yaitu jumlah total dari seluruh perlakuan dan ulangan, yaitu ini 57,110 dibagi dengan 57,110 dikuadratkan, kemudian dibagi dengan R kali T. R yaitu 4, kemudian dikalikan dengan T. T yaitu perlakuan kali 7. Seperti ini cara pengerjaannya, dan hasilnya ini 116,484. Kemudian selanjutnya mencari JKT, yaitu jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total ini bisa dicari dengan rumus jumlah seluruh perlakuan dan ulangan dikuadratkan dikurangi dengan faktor koreksi. Semua perlakuan dan semua ulangan dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi, seluruh angka ini, angka yang pada dalam kotak ini, dikuadratkan satu per satu, kemudian dijumlahkan, kemudian dikurangi faktor koreksi. Seperti yang tercantum pada gambar ini, jadi pada angka ini 2,537 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan angka lainnya 2,069 dikuadratkan, dan seterusnya, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Yaitu 116,48 sekian. Dan hasilnya ini 757,741. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mencari JKP, yaitu jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan dapat dicari dengan jumlah seluruh perlakuan dikuadratkan, kemudian dibagi dengan perlakuan, dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi, caranya dengan ini, angka-angka ini, pada angka ini, satu per satu dikuadratkan, kemudian dijumlah, kemudian dibagi dengan total ulangan. Total ulangan ada 4, kemudian dikurangi faktor koreksi. Jadi, cara pengerjaan seperti ini, 8,507 dikuadratkan dijumlah dengan 10,712 dikuadratkan, dan seterusnya semuanya, kemudian dibagi dengan total ulangan yaitu 4, kemudian dikurangi dengan hasil faktor koreksi yaitu 116,484 sekian. Dan hasilnya ini 558,717. Kemudian selanjutnya mencari JKG, yaitu jumlah kuadrat galat dengan rumus JKT dikurangi JKP. JKT sudah yang kita cari tadi 757,741 dikurangi 558,717, dan hasilnya yaitu 19,024.
Kemudian selanjutnya mencari tabel ANOVA. Pada tabel ini terdapat sumber keragaman, kemudian derajat bebas, kemudian jumlah kuadrat, kuadrat tengah, kemudian F hitung, F tabel 5%, dan F tabel 1%. Kemudian ada notasi yang akan menyatakan hasil pada analisis ini berpengaruh sangat nyata atau berpengaruh tidak nyata. Pada sumber keragaman saya singkat dengan SK, derajat bebas DB, dan seterusnya. Pada derajat bebas perlakuan, rumusnya yaitu T-1. T yaitu perlakuan, perlakuan min 1, perlakuan ada 7, 7 min 1 yaitu 6, kemudian derajat bebas galat yaitu T dikalikan R minus 1. T yaitu 7, kemudian dalam kurung R min 1, R yaitu 4, 4 dikurangi 1. 4 kurangi 1. Jadi hasilnya 4 kurangi 1, 3, 3 kali 7 yaitu 21. Dan totalnya 6 tambah 21 yaitu 27. Kemudian JK jumlah kuadrat yang telah kita cari tadi, jumlah kuadrat perlakuan yaitu 558,717. Kemudian jumlah kuadrat galatnya 19,024. Dan di total itu 3 ditambah B24. Nah, ini jumlahnya 577,741. Kemudian KT JKP dibagi derajat bebas perlakuan. JKP ini JKP bagi dengan derajat bebas perlakuan. Ini hasilnya 93.119,5. Kemudian selanjutnya mencari kuadrat tengah JKG per derajat bebas galat. Dengan mencari D24 dibagi dengan galat, derajat bebas galat yaitu 21. Ini hasilnya 905,905. Kemudian mencari F hitungnya yaitu dengan kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah pada galat. Ini dibagi dengan bawahnya. 23 dibagi dengan E24. Dan ini hasilnya 102,792. Kemudian mencari F 5%. Pada perlakuan 6 dan galatnya 21. Mencari nih pada perlakuan 6 dan pada galat 21 dan cari pada ke 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ini 2,57.
Dan ya, setelah mencari F5% yaitu 2,57, kemudian mencari pada tabel F1%, pada perlakuan 6 dan Galat 21, mencari pada tabel 0,1 yaitu 1%, perlakuan 6 pada kolom ini, kemudian pada baris 21. Dan ini hasilnya 3,81. 3,81. Dan kesimpulannya yaitu F hitung lebih besar daripada F1%. 102, F hitung 102,792 lebih besar dari 3,81, yang berarti pada analisis ini berpengaruh nyata, atau kita bisa tandai dengan 2 bintang, yang berarti pada perlakuan ini sangat berpengaruh nyata pada semua perlakuan. Sekian dari penjelasan tutorial analisa rancangan acak lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.